Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9, saya Khairul Muniro, Saya Aulia Firly Marnis, saya Intan Anindita Febrianti. Dan saya Rizky Triwidodo. Di sini kami akan melakukan pengamatan terhadap pertumbuhan dan perkembangan biji kacang hijau. Selamat menyaksikan. Yang pertama adalah menyiapkan alat dan bahan berupa 2 wadah, biji kacang hijau secukupnya, kapas, dan air. Kemudian siapkan 2 wadah dan beri kapas di dalamnya yang telah dibasahi dengan air. Selanjutnya letakkan biji kacang hijau di dalam wadah di atas kapas, pastikan posisinya menyebar. Letakkan salah satu wadah di tempat yang terang yang bisa terkena sinar matahari. Kemudian letakkan wadah yang lainnya di tempat yang gelap. Pada hari kedua, baik biji kacang hijau yang diletakkan di tempat yang terang maupun yang diletakkan di tempat yang gelap sudah mulai berkecambah. Pada hari ketiga, terlihat bahwa biji kacang hijau mulai berkecambah dan memunculkan daun. Pada hari keempat, kecambah sudah mulai mengalami pertumbuhan dan perkembangan pada bagian batangnya. Pada hari kelima, semakin terlihat bahwa pertumbuhan dan perkembangan kacang hijau di tempat gelap lebih cepat daripada pertumbuhan dan perkembangan kacang hijau di tempat yang terang. Pada hari keenam, terlihat bahwa batang pada tanaman yang ditempatkan di tempat yang terang lebih kokoh daripada tanaman yang di tempat yang gelap. Daunnya pun lebih hijau daripada tanaman yang di tempat yang gelap. Namun, tingginya lebih pendek daripada tanaman yang berada di tempat yang gelap. Penjelasannya, perkecambahan biji akan berlangsung lebih cepat dalam kondisi gelap, karena proses perkecambahan butuh air, kelembapan tinggi, oksigen, serta tidak membutuhkan cahaya matahari. Setelah perkecambahan, kemudian terjadi pertumbuhan dan perkembangan. Secara umum, cahaya dapat menghambat pertumbuhan tinggi tanaman. Tanaman yang diletakkan di tempat terang akan lebih pendek, namun daunnya lebih hijau dan lebih lebar, serta batangnya lebih pendek dan kokoh. Sedangkan tanaman yang diletakkan di tempat gelap akan lebih tinggi, namun daunnya lebih pucat atau berwarna kuning dan lebih sempit. Batangnya lebih tinggi, namun rapuh sehingga mudah patah dan mati. Nah, dari hasil pengamatan, tumbuhan kacang hijau di tempat gelap memiliki pertumbuhan lebih pesat dibandingkan tumbuhan kacang hijau yang berada di tempat terang. Faktor yang menyebabkan kecambah kacang hijau di tempat gelap lebih cepat pertumbuhannya dibandingkan kecambah di tempat terang adalah adanya pengaruh dari hormon auksin. Jika terkena cahaya matahari, hormon auksin menjadi tidak aktif. Kondisi fisiologi ini mengakibatkan bagian yang tidak terkena cahaya matahari akan tumbuh lebih cepat daripada bagian yang terkena cahaya matahari. Tumbuhan yang tumbuh di tempat gelap akan tumbuh lebih cepat, namun dengan kondisi pucat, kurus, dan daunnya tidak akan berkembang. Keadaan ini terjadi akibat tidak ada cahaya sehingga dapat memaksimalkan pertumbuhannya. Kemudian muncullah pertanyaan, apakah tanaman itu lebih baik ditempatkan di tempat yang terang atau ditempatkan di tempat yang gelap? Nah, jadi begini. Seperti yang sudah kita ketahui, untuk mengolah makanannya, tumbuhan melakukan proses fotosintesis. Fotosintesis terjadi di mata daun atau yang dikenal dengan istilah stomata. Disitulah cahaya matahari diubah menjadi zat karbohidrat untuk tumbuhan. Dengan kata lain, untuk asupan makanan tumbuhan. Nah, untuk tumbuhan sudah jelas lebih baik di tempat yang terang. Mengapa demikian? Tentu saja tumbuhan akan segar karena berada di tempat yang terang, sehingga tumbuhan tersebut dapat melakukan fotosintesis untuk mendapatkan zat karbohidrat sebagai makanannya. Sedangkan di tempat yang gelap, tanaman akan layu. Mengapa demikian? Tidak ada cahaya yang masuk sehingga fotosintesis terjadi tidak efektif. Tentu saja membuat daun layu. Dan tempat gelap biasanya berhawa lembab sehingga tanaman cepat mengalami pembusukan karena kekurangan zat karbohidrat. Sekian laporan hasil pengamatan dari kami, kelompok 9.
Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.